Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apri dengan NIM 1905942 dari kelas 3C PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan mendatangi salah satu PAUD di dekat rumah, yaitu PAUD An-Nahl, untuk mengetahui apakah ada anak yang mempunyai permasalahan dalam perkembangannya. Di PAUD An-Nahl ini terdiri dari 13 murid. Ada satu anak yang menarik perhatian saya, yaitu anak yang sejak awal datang anak itu sudah menangis. Setelah diperhatikan, anak itu memang seperti ada hambatan dalam perkembangannya. Salah satu guru pun menyampaikan secara langsung pada saya bahwa anak itu terhambat dalam perkembangannya, seperti dalam bahasa dan perilaku. Menurut guru itu, dalam sehari-harinya, anak itu tampak tidak dapat duduk tenang. Anak itu gelisah dan bergerak di kursi, mengganggu kegiatan anak lain, mudah marah atau menangis, dan dapat melakukan perilaku yang berbahaya seperti lari-lari. Maka saya pun menyimpulkan bahwa anak tersebut mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention artinya perhatian, defisit artinya berkurang, hyperactivity artinya hiperaktif, dan disorder yaitu gangguan. Jadi jika dalam bahasa Indonesia ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Anak seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan. Seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, seringkali tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung, seringkali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaannya, seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kegiatan, seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering menggeliat. Setelah mendapat informasi dari pihak guru bahwa faktornya dari saat ia masih dalam kandungan ataupun keturunan. Lalu lingkungan juga berpengaruh karena dari kecil anak tidak diberi kesempatan untuk bersosialisasi. Untuk penanganannya yang disarankan yang pertama adalah kerjasama orang tua dan juga terapis. Lalu yang kedua, melatih anak untuk duduk mandiri. Yang ketiga, melatih anak untuk berolahraga. Yang keempat, kegiatan belajar atau akademik yang difokuskan. Yang kelima adalah modifikasi perilaku. Lalu yang keenam, penggunaan alat permainan edukatif. Yang ketujuh, penggunaan reward. Dan yang kedelapan adalah motivasi. Juga rajin, enggak nangis. Iya. Jangan nangis lagi ya. Iya. Berikut ini adalah video wawancara dengan salah satu guru di TK tersebut. Ada keterlambatan atau kehambatan di perkembangannya. Ada salah satu anak mungkin ya? Iya ada aja. Ya. Kayak dulu kan Faiz dia sangat di bidang bahasa itu. Kosakatanya itu sangat terbatas banget. Kita dilatih terus kayak kita melatih keberanian, melatih mengungkapkan perasaannya, dilatih tiap hari. Alhamdulillah perkembangannya sangat baik gitu. Kalau dulu Faiz yang dulu ya. Kalau Faiz dulu itu bicaranya itu ngucapin ini juga nggak jelas. Kayak ngucapin terima kasih atau manggil temannya itu sangat ini nggak ada gitu. Faiz bilang apa kita nggak ngerti gitu apa. Tapi sekarang alhamdulillah kita kemajuannya kayak dibaca apa di Iqra itu di alfabet atau di Iqra
sekarang alhamdulillah berkembang sesuai harapan. Ya walaupun nggak sama, agak-agak beda sama anak yang lain, tapi kemajuannya itu udah alhamdulillah meningkat gitu. Tapi kalau seperti kayak Nijam itu, karena itu kita ya kalau dari pihak sekolah kita ya, dia akan ada kekurangannya ya, maksudnya itu spesial gitu ya. Ya jadi kita perhatiannya itu harusnya satu guru, satu anak cuma Nijam aja, ekstra aja. Karena kita kalau mau manggil orang tuanya juga kita berhati-hati, karena kita kondisinya seperti ini, kita harus juga mengerti keadaan SDM masyarakat di sini seperti apa. Kita takut menyinggung gitu. Nanti kita ini harus mendatangkan ahlinya bahwa ya anak ini seperti ini, kekurangannya ini, penanganannya seperti ini gitu. Tapi kalau sama kita dijelasin, takut orang tuanya nggak menerima gitu. Terus kita banyak ya, kita waktu itu, ini pengalaman ibu ya, waktu itu kita bagi raport gitu. Kan kita kalau ini PAUD itu harus semuanya tercapai, aspek itu bukan anak pinter ya, tapi semuanya harus tercapai gitu. Tapi kita ke orang tuanya, ibu maaf ya, anak ini semuanya tercapai kecuali di satu bidang, sosial sama emosionalnya. Maaf ya bu, anak ini belum bisa berbagi sama yang lain gitu ya. Kan kalau orang tua yang menerima welcome gitu. Oh iya, kurang menerima, kurang ini apa yang terjadi? Ibu dibawa dan dimarahin berapa minggu. Jadi itu pengalaman yang membuat pengalaman kita lebih berhati-hati gitu. Karena sebelumnya sudah terjadi sesuatu gitu. Gitu. Ya jadi kita melihat dulu SDM orang tuanya menerima nggak kekurangan anaknya ini seperti apa gitu. Terutama sih orang tua yang masih muda gitu. Dia yang pernikahan dini kayak gitu kan, dia belum, terus kan lingkungan sekitar di sini emang SDM masyarakatnya emang sekarang banyak yang sekolah-sekolah, tapi kan banyak juga yang enggak gitu ya. Jadi kita juga lebih dari pihak sekolah berhati-hati aja. Yang sekarang kalau di sekolah penanganannya lebih spesial aja ke Nijam, ekstra kalau ekstra gitu. Tapi kalau menerangkan Nijam ini seperti ini kita ke orang tuanya enggak seperti itu. Kita disamain dulu sama anak yang lain. Nanti kalau itu, nanti kan suka ada psikiater ya. Nanti si itu ceramah ke orang tua seperti ini gitu. Karena ini anak ini seperti ini. Nanti kan ada tes-tesnya gitu. Jadi dia sama mereka. Jadi mereka lebih ngerti, tidak tersinggung gitu. Jadi kita nanti fasilitasi yang ahlinya aja gitu. Jadi penanganan pertama mungkin dari gurunya sendiri. Iya, dari sendiri gurunya dulu. Baru nanti kalau misalnya butuh psikiater, nanti kita datangkan. Nanti berkomunikasi sama orang tuanya langsung. Iya. Seperti itu. Jadi mereka lebih enak, terus tidak tersinggung gitu. Kalau faktornya kan Nizam itu kan kecilnya, Ya, karena ya itu termasuk gizi buruk, stunting itu gizi buruk ya. Jadi dia keterlambatan di semua aspek, di cara berjalan itu 5 tahun ya? Ya usianya 5 tahun, tapi dia pola pikirnya itu 2 tahun. Jadi tidak sesuai dengan usia. Sekarang emang tubuhnya kalau segitu cukup ya, kalau dari postur tubuh cukup gitu Nijam. Tapi kalau IQ-nya jalan, dia ngerti bisa, ya cuman kurangnya seperti itu. Kalau ya ketawa-ketawanya gitu, itu karena mungkin juga sih kata ibu mah itu pengaruh di dalam kandungan, karena usia pernikahan sangat dini berpengaruh ke bayi, ya berakibat seperti itu. Jadi berpengaruh ke Nijam Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dari sampai sekarang juga ibunya mungkin nggak menstimulasi ya. Iya, itu karena dari posyandu juga dia suka dispesialkan ya, suka dikasih susu, makanan yang ekstra. Tapi si orang tuanya itu enggak, ini anak saya teh seperti apa gitu, enggak arah ke sana. Jadi tetap menormalisasi. Jadi kita lebih berhati-hati gitu. Kita pihak sekolah lebih berhati-hati gitu. Itu aja. Ya, mungkin seperti itu aja Bu. Terima kasih, semoga nanti bisa mendatangkan psikiater. Iya, mudah-mudahan ada. Ya. Ada rezekinya, dipermudah segala urusannya.
Sekian video observasi yang saya lakukan terhadap salah satu anak di TK Anahel yang mengalami masalah perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.